Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Part 6. Cinta Bunda Pengganti. Adam tersenyum melihat wanita yang sangat ia sayangi di depannya, tengah melakukan terapi dengan didampingi oleh Dr. Kim. Pikiran Adam menerawang saat Siva sadar dari komanya. Flashback on. Adam melangkahkan kakinya di rumah sakit. Setelah sampai di koridor ruangan Siva, Adam kaget karena Dr. Kim berlari mendahuluinya menuju kamar Siva. Ada apa, Pi? Mami? Siva kenapa? Adam panik melihat Mami Ayu menangis dalam pelukan papinya. Siva, Adam, adikmu sudah sadar. Sungguh, Adam sangat bahagia hingga tanpa ia sadari ia menitikan air matanya. Kenapa kalian di sini? Ayo, kita ke dalam. Tunggu, biarkan Sam menanganinya. Lalu, di mana Dava? Dia baru saja kembali ke Indonesia karena putranya kecelakaan. Beberapa saat setelah kepergiannya, Siva membuka matanya. Lihat, bahkan Siva tak mau bertemu dengannya. Sudah, Dam. Ya, baiknya papi kabari dia. Ada mencegahnya saat Surya mengambil ponselnya. Pi, bukankah kata papi, putranya kecelakaan? Surya mengangguk. Jadi baiknya kita biarkan saja dulu dia menyelesaikan urusannya di sana. Jadi ikuti saran Adam, Pi, biarkan dia menyelesaikan urusannya dengan wanita itu. Baiklah, papi ikut apa kata kamu. Tak lama kemudian, Dr. Kim keluar. Bagaimana Sam? Tanya Adam pada Dr. Kim yang tak lain adalah teman sekaligus sejak mereka SMP dulu. Kondisinya baik, hanya apa? Adam penasaran, begitupun orang tuanya. Sebaiknya kita semua masuk ke dalam. Siva menatap semua orang yang ada di ruangan itu. Matanya memindai satu persatu orang di sana. Siva, apa kamu ingat mereka? Lagi, Siva melihat ke arah semua orang satu persatu. Lalu Siva menggeleng pelan, membuat semua orang kaget tak percaya. Bagaimana bisa seperti ini, Sam? Tanya Adam tak sabar. Kondisi ini biasa terjadi pasca benturan keras di kepalanya. Ditambah traumatik sebelum ia mengalami kecelakaan. Siva sayang, ini Kak Adam. Itu papi sama mami. Siva menatap Adam lekat, lalu ia beralih ke orang tuanya. Dan lagi-lagi Siva hanya menggelengkan kepala. Dengarkan kakak, kamu adalah adikku, Siva Ayu Darmawan. Kami keluargamu. Ayu mendekat. Sayang, aku mamimu, ibu kandungmu. Kami sangat menyayangimu. Kami bersyukur kamu sadar. Ayu memeluk Siva. Ia mengecup kepala putrinya. Flashback off. 2 hari setelah Siva sadar, Adam membawa Siva keluar dari rumah sakit dan memboyong Siva ke kediaman pribadi mereka di New York. Adam juga membawa Sam untuk menjadi dokter pribadi Siva pasca sadar. Dr. Kim mendekati Adam. Bagaimana Sam? Sejauh ini cukup baik. Aku rasa berapa kali lagi terapi Siva akan bisa jalan kembali. Terus mau sampai kapan dia di dalam? Apa dia jadi bisu, Sam? Dr. Kim menggeleng. Tidaklah, dia mau bicara, kamu saja yang tidak mau mendekatinya. Aku tidak tega melihat keadaannya, Sam. Seorang Adam jadi lembek seperti ini karena adiknya. Bagaimana nanti kalau kamu udah kepentok cinta? Bisa jadi bucin kamu, Dam. Adam menunduk. Mungkin aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi, Sam. Adam melihat ke arah adiknya yang tengah belajar berjalan, didampingi 2 orang suster. Bagiku yang paling penting adalah bisa melihat kebahagiaannya saja sudah cukup. Aku tidak ingin kebahagiaan lain. Dava dibuat pusing di rumahnya sendiri, menghadapi 2 wanita yang terus saja ribut, mencari perhatian dirinya. Sasa, mending kamu bawa Rafa ke kamarnya. Sudah kubilang kan, kalau kamu di sini cuma karena Rafa. Audrey tersenyum, penuh kemenangan. Tuh, dengar. Dan begitu Rafa sembuh, kamu bisa angkat kaki dari rumah ini. Dava menoleh ke arah Audrey. Dan kamu, Dri, kamu harus ingat kata dokter, kamu perlu penyesuaian sama jantung baru kamu. Untuk beberapa bulan ini, jangan mencari ribut terus. Tapi sayang, dengar Dri.
Aku ingin kamu cepat sehat. Audrey tersenyum. Iya sayang, aku mau cepat sehat biar kita bisa pergi honeymoon. Iya kan? Dava mengusap wajahnya kasar. Ia harus memikirkan cara supaya bisa menceraikan Audrey tanpa risiko. Sayang, kamu temani aku malam ini ya, rajuk Audrey manja. Dava menoleh ke arah Audrey, melihat Audrey yang terlihat cantik dengan make upnya. Juga gaun malam yang ia pakai, pasti akan menarik minat laki-laki normal pada umumnya. Audrey bergelayut manja di lengan Adam. Kita kan sudah suami istri sayang. Masa kita tidur terpisah sih? Dengar Audrey. Aku, Dava menunduk. Ia ingat perkataan dokter tadi. Jika jantung baru perlu pengamatan beberapa bulan pasca operasi untuk memastikan tak ada masalah. Dava menghembuskan nafasnya kasar. Sebaiknya kamu pergi tidur. Aku banyak kerjaan, ujar Dava pada akhirnya. 2 bulan kemudian, Dava meremas rambutnya kasar. Gila kamu, makin hari makin kacau, Dav, ucap Dennis saat mereka selesai meeting. Bagaimana aku tidak kacau, Den? Siva belum ada jejak sekalipun sampai saat ini. Di rumah aku tambah pusing dengan mereka. Dava mengusap wajahnya kasar. Lagian kamu, Dav, kenapa sisa sama si kamu biarkan dia tinggal di rumahmu sih? Terus, kamu mau aku cuma berdua dengan Audrey di rumah? Kenapa? Kamu takut hilaf ya kalau cuma sama Audrey? Kan dia istri kamu, Dav. Jadi sah-sah saja, iya kan? Aku tidak mau mengkhianati Siva. Lagian punya aku tidak mau connect kalau bukan sama Siva. What? Serius kamu? Memang sudah pernah coba? Sudah berapa kali si Audrey mencoba menggodaku, tapi boro-boro connect. Minat saja tidak. Dava menyandarkan punggungnya ke kursi kerjanya. Terus kalau Sasah, apalagi dia. Terus kalau Siva tidak akan pernah balik, kamu bagaimana? Karatan dong. Letak. Aus, Dav. Kenapa kamu getok kepalaku? Omonganmu, bro. Ya kan ini? Sudah. Oh iya, aku minta kamu cari apartemen untukku yang dekat sini saja. Kenapa? Kamu mau tinggal berdua sama Audrey? Tidaklah, aku malas pulang. Aku mau tinggal sendiri. Ya, oke, nanti aku cari. Dava memutuskan lebih baik dia tinggal terpisah dari 2 wanita itu. Soal Rafa, bisa ia sesekali mengunjunginya. Yang penting baginya hanya fokus mencari Siva dan kerjaannya saja. Siva sudah jauh lebih baik, meski ia belum bisa mengingat semuanya, tapi ia sudah mau dekat dengan keluarganya. Makasih kak, sudah sabar dampingi Siva selama ini, ujar Siva, mengusap punggung tangan Adan. Iya sayang, yang penting kamu tidak usah maksain buat ingat semua masa lalu kamu. Kamu hanya perlu membuka lembaran baru. Siva mengangguk. Iya kak. Ingat Siva, kamu punya kak Adam, papi dan mami yang sangat sayang denganmu. Lagi Siva mengangguk, lalu tersenyum lebar. Dava mengusap kepala adiknya lembut, lalu memeluk Siva. Mungkin lebih baik kamu melupakannya. Bahkan dia sibuk dengan 2 wanita sekaligus, batin Adam. Adam melihat Siva yang tengah melamun, lalu menitikkan air mata. Entah apa yang adiknya itu pikirkan di saat kondisinya masih amnesia. Adam mendekat. Sayang, besok kakak harus balik ke Indonesia. Kamu tidak apa di sini sendirian? Siva menoleh ke arah Adam, lalu mengusap air matanya. Kenapa kamu menangis? Kamu ingat sesuatu? Tanya Adam sambil membantu adiknya menghapus air matanya. Siva menoleh, ia menatap Adam lekat, lalu memeluk erat kakaknya. Tidak kak, Siva hanya merasa hampa di sini. Tunjuknya pada dadanya. Entah kenapa, Siva merasa sakit hati, tapi entah karena apa Siva tidak tahu itu. Adam memejamkan matanya, lupa ingatan nyatanya tidak merubah perasaannya. Dava benar-benar pusing selama 6 bulan ini. Sasa tidak mau pergi dari rumahnya dengan alasan Rafa tidak ada yang menjaga. Sedang Audrey selalu saja bersikap lemah padanya. Setiap dia membahas hubungan mereka membuat Dava tidak tega untuk menceraikannya. Kini Dava tengah duduk di kafe, menunggu seseorang. Bagaimana? Tanya Dava saat orang itu sampai di kafe. Sudah dapat bos, ini surat hutangnya. Dava meraih kertas di depannya. 500 juta. Kaget Dava, pantas dia datang mencariku.
Iya bos, ibunya di Surabaya juga baru saja bercerai karena memergoki suaminya bermain bersama wanita itu. Cih, benar-benar jalang. Kenapa aku bisa bodoh dulu pernah jatuh cinta padanya? Gumam Dava. Oke, untuk selanjutnya, soal Adam. Apa kamu sudah menemukan kemana negara yang paling ia sering kunjungi? Iya bos, Adam selalu menggunakan pesawat pribadinya. Entah Adam sendiri atau orang tuanya yang memakainya, tapi paling sering itu ke New York dan Korea. Kirim orang ke New York dan Korea, pantau mereka. Baik bos. Oh ya, satu lagi. Dava mengerutkan dahinya. Apa ini? Tanya Dava ketika melihat kertas lain yang disodorkan oleh orang kepercayaannya. Itu rekam medis non Audrey. Dava menatap laporan kesehatan Audrey. Kamu bisa jelaskan soal ini? Iya bos, dari laporan itu bisa dilihat kalau kondisi Nona Audrey sudah stabil dan obat yang selama ini dia konsumsi hanya vitamin saja. Dava menyeringai. Rupanya mereka mau bermain-main denganku. Apa ada lagi bos? Dava menggeleng. Untuk saat ini cukup. Thanks Axel, saya beruntung bisa bertemu kamu. Kerjamu bagus. Iya bos, terima kasih. Dava beruntung bisa bertemu dengan Axel, pemuda berusia 20 tahunan yang ia temui saat terluka di jalan 3 bulan lalu. Ia ingat saat itu Axel terkena luka tembak di bagian bahunya. Dava mengajak Sasa ke suatu kafe langganan mereka dulu. Sasa sangat senang karena Dava hanya mengajaknya saja. Maaf Dav, apa kamu sudah lama menunggu? Duduklah dan makan dahulu, aku sudah pesankan makanan kesukaanmu. Sasa menatap hidangan yang tersaji di meja, penuh minat. Wah, sayang, kamu masih ingat masakan kesukaan aku? Dan kamu ingat ini kafe langganan kita dulu? Dava, tak ambil lama ia menyerahkan sebuah kertas yang berisi sebuah perjanjian. Baca itu dan tanda tangani, maka aku akan bereskan hutang 500 jutamu. Sasa menatap tak percaya pada Dava. Dav, bagaimana kamu tahu tentang hutangku? Kamu pikir. Dav, percayalah, aku kembali bukan karena ini. Aku baca dan tanda tangani. Sasa mengambil kertas itu dan membacanya. Bagaimana bisa kamu memisahkanku dengan anakku? Memisahkan? Bukankah kamu yang dulu tak menginginkannya? Omong kosong. Bukankah aku melahirkannya? Bagaimana bisa aku tak menginginkannya? Heh, apa kamu lupa jika kamu menukar kehidupan putraku dengan sebuah rumah? Ucap Dava telak membuat Sasa tak berkutik. Dan sekarang kamu akan menukarnya lagi dengan uang 500 juta. Apa kurang? Baiklah, aku tambah 100 juta. Kamu bisa pakai untuk memulai kehidupanmu lagi. Dav, apakah kamu tak memikirkan kebaikan Rafa? Dia akan bahagia jika kita bisa bersama. Sayangnya Rafa tak membutuhkanmu. Dia memiliki bunda yang tulus padanya. Gadis itu bukan ibu kandungnya. Suatu hari jika Rafa tahu, dia pasti lebih memilihku. Apa kamu pikir anakku bodoh? Memilihmu ibu yang menjualnya dan meninggalkan ibu yang tulus padanya. Dav, beri aku kesempatan. Tanda tangani dan jangan pernah muncul lagi di depan putraku, atau aku akan menuntutmu. Dav, liris Sasa. Kalau tak mau tawaranku, maka jangan salahkan aku melakukan dengan cara yang kasar, dan kau tak mendapatkan sepeser pun dari aku. Sasa menghela nafasnya. Beri aku 1 miliar, maka aku akan menjauh dari kalian. Berani bermain harga denganku? Kamu tahu aku, Dav. Yah, baiklah, sepertinya kau lebih suka aku bermain dengan cara yang kejam. Ingat, apa yang kau lakukan pada ibuku. Sampai saat ini aku masih bersabar untuk itu. Akhirnya, Sasa menandatangani perjanjian itu dan menerima cek pemberian Dava. Saat aku pulang aku mau, kamu sudah tak ada di rumahku. Dava bangkit dan langsung meninggalkan Sasa. Sementara itu, Adam sedang berbincang bersama Alex di taman rumahnya. Jadi, apa Axel bekerja dengan baik? Yes sir, sesuai dengan prediksi kita. Bagus, kemampuannya setara denganmu sayang, jika tidak digunakan. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Anda menempatkan adikku pada Tuan Pradipta? Tanya Alex, penasaran. Adik iparku itu otaknya pintar berbisnis, tapi hatinya terlalu lemah. Aku harus menempatkan orang-orang yang tepat di sisinya, agar dia kelak mampu untuk melindungi adikku.
Kenapa Anda tidak membantunya secara langsung? Dan kenapa Anda mempersulitnya selama ini untuk bertemu Nona? Anggap saja ini adalah semacam pelatihan agar dia menjadi laki-laki yang tangguh. Alex mengangguk mengerti. Jika dia ingin mendapatkan adikku kembali, maka dia harus pantas untuknya. Adam menyeringai kalau mengingat semua rencana yang sudah ia atur. Dava lega mengingat urusan dengan Sasa sudah selesai. Anggaplah Dava bodoh karena mau memberi uang itu cuma-cuma pada Sasa. Tapi anggap saja itu sebagai rasa terima kasih pada Sasa karena melahirkan Rafa. Jika tak ada Rafa, apa Dava akan bertemu dengan Siva? Meski takdir memiliki cara tersendiri perihal jodoh, dan Dava pastikan ini adalah terakhir kali dia berurusan dengan wanita mata duitan itu. Tinggal Audrey, maka aku bisa fokus mencari Siva, gumam Dava. Dava melangkahkan kakinya ke dalam rumahnya. Sayang, kamu pulang? Tanya Audrey riang. Apa Sasa sudah keluar dari rumah ini? Audrey mengangguk antusias. Ya sayang. Akhirnya kita tidak ada yang mengganggu lagi. Aku mau ke Rafa dulu. Dava memasuki kamar putranya. Di sana ada Rafa sedang berganti baju untuk tidur dibantu Mia. Melihat tuannya datang, Mia memilih untuk undur diri. Papa? Rafa sayang, Papa kangen. Apa juga kangen Papa? Kangen Bunda juga. Ujar Rafa berubah sedih wajahnya. Rafa, Papa juga rindu bundamu. Dava memeluk Rafa. Oh iya Rafa, Papa tanya. Rafa tidak sedih ditinggal sama Mama? Rafa menggeleng. Mama nyebelin Pak, dia mau main sama Rafa kalau ada Papa. Kalau tidak ada Papa, dia main sendiri sama HP-nya. Ternyata keputusan Dava tepat, wanita itu tidak akan pernah berubah. Dava tertawa dalam hati. Dia memang laki-laki bodoh selama ini. Sudah cukup. Sekarang ia akan menyelesaikan semua ini demi Siva. Dava kembali ke kamarnya. Hari ini begitu terasa lelah. Namun, ada sedikit lega di hatinya. Satu bebannya berkurang. Dava masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Beberapa saat kemudian ia keluar. Dan betapa kagetnya dia melihat Audrey di depan siap dengan gaun tidurnya dan langsung memeluk Dava. Sayang, aku merindukanmu. Lepas, Dri. Audrey menggeleng. Tidak, aku istri kamu, Dav. Aku berhak atas kamu. Dava melepas paksa pelukan Audrey. Beruntung Dava sudah memakai piyama tidurnya. Dav, kamu berubah, tahu tidak? Apa karena perempuan itu? Bukankah kamu sudah mengusirnya lalu sekarang apalagi masalahnya? Dava masih tak menjawab. Ia hanya menonton sejauh mana Audrey akan meluapkan emosinya. Atau karena wanita itu, yang di foto itu? Iya, Audrey berjalan ke atas nakas dan mengambil foto Siva dan membantingnya ke lantai. Prang, cukup Dri, aku lihat kamu sudah sehat. Jantungmu tak terlihat bermasalah saat emosi seperti ini. Audrey menatap Dava tak percaya. Dengar Audrey Marisa Regata, mulai detik ini, aku ceraikan kamu. Audrey menatap tak percaya pada Dava. Kenapa Dav? Apa salahku? Apa karena wanita itu? Tunjuk Audrey pada foto Siva di lantai. Dava mendekat dan berjongkok untuk mengambil foto Siva, lalu membersihkannya dari pecahan kaca. Dav, dia siapa? Katakan. Dava menatap Audrey. Dia istriku. Audrey menggeleng. Bagaimana bisa? Aku istrimu. Bagaimana bisa kamu menikah lagi tanpa persetujuan dariku? Dava menyeringai. Dengar, dia adalah istriku sebelum aku bertindak bodoh dengan menikahimu. Dan karena kebodohanku aku harus kehilangan dia. Dava menatap lekat foto Siva penuh penyesalan. Dav sayang, dia sudah tidak ada. Aku tidak masalah ya, jangan ceraikan aku Dav. Aku cinta sama kamu. Audrey mencoba membujuk Dava. Dava melepas paksa pelukan Audrey. Dengar, jika bukan karena alasan permintaan konyolmu saat kamu sekarat, dan jika bukan karena orang tuamu yang menagih balas budi, aku tak akan pernah kehilangan istri yang kucintai. Dav, aku istrimu, aku mencintaimu, dan kamu juga mencintaiku kan? Cukup Dri, sekarang yang aku cinta hanya Siva, dan kamu bukan lagi istriku. Aku sudah menceraikanmu. Audrey menggeleng, lalu ia menatap pecahan kaca di lantai dengan cepat. Ia mengambil dan mengarahkannya ke tangannya. Apa yang akan kamu lakukan? Kaget Dava dengan tindakan nekat Audrey. Aku tidak mau kamu ceraikan. Aku lebih baik mati. Dava menghembuskan nafasnya.
Dengar, jika kamu lakukan itu, aku tak akan merasa kehilangan. Tapi orang tuamu, dan apa kamu tidak kasihan dengan bayi yang harus kehilangan ibunya? Apa maksudmu, Dav? Dengar, Dri. Jantung yang ada di tubuhmu adalah milik wanita bernama Monica. Dia melahirkan bayi, namun nyawanya tak tertolong karena komplikasi pasca persalinan. Monica, maksudmu Monica Hubbard? Ya, bukankah dia pernah menjadi sahabatmu? Tidak, setelah ia merebut Zen dariku. Audrey mengingat mantan kekasihnya sebelum Dava. Dengar, wanita itu sudah menebus kesalahannya dengan memberikan jantungnya padamu. Kamu bohong. Papa bilang jantung ini milik korban kecelakaan. Terserah kamu percaya atau tidak. Daripada kamu bunuh diri, dan itu tak akan berpengaruh pada aku, lebih baik kamu kembali ke Jerman dan cari tahu keberadaannya sendiri. Tapi, aku tidak mau bercerai darimu. Kita bercerai dan aku akan berikan Erji padamu kembali. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu. Erji sekarang adalah milikku. Bagaimana bisa? Kamu tidak bisa ambil Erji. Erji adalah hidup papa. Maka setujui bercerai dariku. Maka akan aku kembalikan padamu. Dav, tidak bisakah kita kembali lagi seperti dulu? Dava menggeleng. Keluarlah dari kamarku. Besok pagi ayahmu akan datang menjemputmu. Adam sedang bersiap untuk kembali ke Indonesia. Tadi pagi papi menelpon dan masalah darurat di rumahnya di Bandung. Apa kamu benar siap ikut kali ini? Tanya Adam pada Siva. Siva mengangguk. Iya kak, aku tidak bisa selamanya menghindar dari masa lalu. Sepahit apapun itu aku harus hadapi. Tapi kakak tidak mau kamu terlalu memaksakan diri. Sam bilang, itu berbahaya untukmu. Kak, aku sehat. Aku yakin bisa mengatasinya. Baiklah, tapi demi keamananmu kakak tidak mau kamu bertindak sendiri. Kamu harus ikut aturan kakak. Ya, baiklah, tapi aku tidak mau mereka berada terlalu dekat denganku. Seperti biasa sayang, Siva berpikir, sudah cukup dirinya menghindar selama ini. Ia harus mencari kebenaran dari masa lalu yang selalu menghantui mimpinya. Sementara itu, Dava duduk di depan Tuan Fabian dan Audrey. Benar kata Dava, pagi sekali ayah Audrey itu datang menjemput Audrey di rumah Dava. Jadi apa benar kamu sudah menceraikan putriku, Dav? Ya, tentu sesuai apa yang saya ucapkan pada Om saat saya setuju menikahinya. Saya akan menceraikannya saat dia benar sehat. Hensi, dia baik-baik saja. Tuan Fabian menatap Audrey yang hanya diam dari tadi. Bisa ia lihat putrinya menampakkan kesedihan di wajahnya. Tidak bisakah kamu pertimbangkan lagi, Dav? Putriku sangat mencintaimu, dan lagi pula istrimu. Wanita itu tak pernah kembali. Mau Siva kembali ataupun tidak, saya tetap akan menceraikan Audrey. Tapi, saya tahu semuanya, Om. Saya mendengar apa yang Om dan Tante bicarakan waktu itu. Apa maksudmu? Kalian sengaja mengirim Audrey ke Indonesia karena kalian ingin saya menjadi menantu kalian. Kalian melihat kesuksesan dan diri saya sekarang. Bukan seperti itu, Dav. Cukup, Om. Keputusan saya tetap sama. Apa ini karena di GS? Dava menggeleng. Tidak perlu di GS yang bertindak. Saya sendiri yang akan menghancurkan kalian jika kalian menolak perceraian ini. Apa Om lupa? Erji sekarang adalah milikku. Apa maksudmu? Dava menyeringai, lalu ia menunjukkan sebuah dokumen yang langsung diambil oleh Tuan Fabian. Beruntung saya mendengar semua saat tiba di Jerman. Kalian pikir saya akan begitu saja mengambil alih Erji, yang memang pada dasarnya sudah hampir bangkrut itu, cuma-cuma untuk kalian. Tuan Fabian menatap tak percaya pada Dava. Sekarang cuma beberapa bulan di tanganku Erji sudah kembali pulih. Saya kembalikan pada Anda sebagai tanda balas budi yang terakhir pada kalian. Dava melihat jam di tangannya. Maaf Om, saya ada meeting setelah ini. Om kalau masih mau tinggal silahkan. Jika tidak, biarkan supir saya mengantar kalian kembali ke hotel. Dav, lirik Audrey namun tak dipedulikan oleh Dava. Siva menatap bangunan megah bergaya Eropa di depannya. Kenapa sayang? Tanya Adam. Siva menatap Adam, yang dibalas senyuman oleh Adam. Ini rumahmu, rumah papi mami. Kita akan beberapa hari di sini sebelum ke Jakarta. Siva tersenyum lalu mengangguk. Mereka pun masuk ke dalam dan disambut oleh Tuan Surya dan beberapa pelayan. Selamat datang kembali putriku tersayang, Surya memeluk Siva. Selamat datang kembali nona muda. Tak lama kemudian Ayu datang sambil membawa seorang bayi. Wah, apa ini?
Adam tidak tahu kalau Mami kemarin hamil lagi dan melahirkan adik untuk kami. Sembarangan kamu, itu anak kamu, ujar Surya. Papi bercanda. Adam, duduk, Papi mau interogasi kamu. Siva duduk di samping Ayu dan melihat bayi itu. Wah, Mi, dia mirip ke Adam, tapi ini cewek ya, Mi? Iya, ini Adam versi cewek. Halo cantik, ini kakak Siva. Bukan kakak, Fah, tapi aunty. Adam, jelaskan, kamu menghamili siapa? Apa menghamili? Apa maksud Papi? Masih belum mengerti. Lihat itu. Tuan Surya melempar kertas yang langsung diambil oleh Adam. Apa ini? Ini beneran anak Adam, Pi? Ujar Adam tak percaya melihat laporan DNA dirinya dan bayi itu. 99,99% cocok. Bagaimana bisa? Adam masih tak mempercayainya. Bagaimana bisa? Itu kamu yang seharusnya tahu. Pikiran Adam langsung beralih ke kejadian setelah pesta hampir 10 bulan lalu. Terus mana ibunya? Tanya Adam penasaran. Pasalnya ia juga tak tahu siapa wanita itu. Adam sudah mencari tahu siapa wanita malam itu tapi nihil. Anak buahnya tak menemukan apapun, hanya orang yang berusaha menjebak Tony. Tapi mereka pun tak tahu siapa wanita yang ia sewa lantaran tak bertemu langsung, hanya melalui orang yang sama. Juga tak mengetahui siapa wanitanya. Hanya melalui telepon tapi nomor itu pun tak bisa dihubungi. Oleh karena masalah Siva, Adam jadi melupakan soal itu. Kini Adam akan fokus mencari ibu dari bayinya. Semoga jejak terakhir orang yang mengirim bayi itu akan memberi petunjuk. Adam kembali ke Jakarta tanpa Siva. Karena Siva masih senang bermain dengan Sienna, putri Darmawan. Begitulah Adam menamai putrinya. Sungguh tak kreatif. Akhirnya, Adam meminta Alex mencari tahu siapa ibu dari putrinya. Adam harus tahu karena bagaimanapun, Adam harus cari tahu keberadaannya. Kenapa wanita itu tak menuntut Adam untuk bertanggung jawab? Saat Adam tengah bekerja, sekretaris Adam memberitahukan bahwa Dava datang ingin bertemu. Bawa dia masuk, perintah Adam pada Foni sekretarisnya. Tak lama kemudian Dava masuk. Bagaimana? Sudah beres dengan dua wanita itu? Tanya Adam to the point. Dava menatap Adam yang berbicara tanpa mengalihkan pandangannya dari pekerjaannya. Sudah. Bukankah abang berjanji akan membawa Siva jika aku sudah menyelesaikan urusanku dengan Audrey? Yah, kamu benar. Ah ya, dan siapa satu lagi wanitamu? Tanya Adam soal Sasa. Ralat mereka bukan wanitaku, dan apa kamu tidak tahu, bukankah anak buahmu senantiasa mengawasiku? Apa mereka tak melapor padamu? Yah, kamu benar, aku tak perlu bertanya. Sekarang apa maumu? Mauku tentu Siva. Di mana dia? Baiklah, aku akan bawa Siva padamu minggu depan. Kamu pulanglah. Kenapa minggu depan? Dan bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Tunggu, akan aku tunjukkan. Sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Dava. Betapa bahagianya Dava saat Adam ternyata mengirimkan foto terbaru Siva. Istrinya itu sudah sadar, ia tersenyum manis dalam foto itu. Tanpa sadar Dava menitikan air mata bahagianya. Dia sudah sehat, kamu bisa tenang, ujar Adam. Di mana dia? Biar aku menjemputnya. Dava sangat bersemangat. Sabar, Bung. Aku sudah bilang, aku akan mengantarnya padamu dengan caraku. Dan saat itu tiba, kalian mulailah dari awal. Apa maksudmu mulai dari awal? Kamu akan tahu nanti. Sekarang pergilah. Tapi, pergilah. Kamu tak lihat pekerjaanku begitu banyak. Tunjuk Adam pada dokumen yang bertumpuk-tumpuk di mejanya. Baiklah, aku permisi. Dava berbalik dan tersenyum. Ia lega dan tak sabar menunggu hari di mana ia akan bertemu dengan istrinya. Seminggu kemudian Siva menginjakkan kakinya di Jakarta. Siva langsung menuju apartemen baru yang dibelikan Adam untuknya. Siva menatap gedung apartemen di depannya. Mari Nona, saya antar Nona ke dalam. Seseorang menghampiri Siva di depan gedung apartemen. Alex, kamukah itu? Siva memindai penampilan Alex di depannya. Alex yang biasanya memakai setelan formal serba hitam, hari ini dia memakai celana jeans, kaos, dan jaket kulit membuat ia terlihat lebih modis. Ada apa dengan pakaianmu? Ah, ini Mr. Adam yang memintanya karena Nona tidak mau terlihat dijaga bodyguard. Ah ya, kamu betul sekali, baguslah, tapi apa kamu langsung yang menjagaku? Khusus hari ini, iya Nona. Ya sudah, ayo antar aku ke dalam.
Siva memindai seluruh ruangan apartemennya. Bagaimana Nona? Apa Nona suka? Siva masih melihat sekeliling. Jika ada yang Nona butuhkan, Nona tinggal katakan pada saya. Siva menatap Alex. Mungkin aku butuh peralatan dapur. Aku lihat dapur masih kosong. Baik, kalau begitu akan saya minta orang untuk berbelanja. Tidak, aku saja yang pergi. Siva menjeda ucapannya lalu melihat Alex dari atas sampai bawah. Kamu ikut denganku? Baik Nona, sesuai perintahmu. Sementara itu, Rafa sedang bermain bersama Mia. Mbak Mia, Alfa mau es krim. Baik Den, sebentar ya, Mbak ambil dulu di kulkas. Tak lama kemudian Mia kembali dengan tangan kosong. Den Rafa, maaf ternyata es krimnya sudah habis. Besok saja ya. Tapi Alfa maunya sekarang Mbak. Ya sudah Mbak, ke minimarket ya untuk membelinya. No Mbak, Alfa mau ikut. Tapi kita ke minimarket yang besar itu ya. Jangan yang dekat komplek. Waduh Den, kalau ke sana jauh nanti Tuan tidak mengizinkan. Tapi Alfa mau ke sana, Alfa mau beli mainan juga. Ya sudah, Mbak izin dulu ke papanya Aden ya. Setelah mendapat izin dari Dava, akhirnya Rafa dan Mia pergi ke supermarket yang dekat dengan kantor Dava. Rencananya Dava akan menyusul nanti. Dava menatap berkas-berkas di mejanya. Ia sama sekali tak berselera mengerjakannya. Dava lebih tertarik dengan sesuatu yang ada di ponselnya. Aku merindukanmu sayang, gumam Dava, memandang foto Siva yang dikirim Adam kemarin. Lebih baik aku menyusul Rafa. Sore ini akan aku habiskan waktuku bersama anak itu. Dava membereskan berkas di depannya lalu ia bangkit meraih kunci mobilnya. Sela, saya akan keluar dan tak kembali. Jika ada yang mencariku alihkan ke Dennis, perintah Dava pada sekretarisnya. Baik Pak, ucap Sela dengan senyum manisnya. Siva mengisi troli belanjanya dengan berbagai barang kebutuhan dapur. Nona, ini sudah terlalu banyak. Tunjuk Alex pada troli belanjanya. Apa kamu tidak pernah menemani wanita belanja, Alex? Tidak pernah, Nona. Pantas. Sudah, tidak usah protes. Ikuti saja aku. Di mana bagian makanan ringan? Aku mau beli es krim. Di sana, Nona. Kamu sangat jeli. Pantas kamu jadi orang nomor satunya Kak Adam. Siva menuju tempat di mana ia bisa mendapatkan es krim. Sementara itu Rafa menarik Mia untuk membeli banyak makanan ringan. Mbak, sekarang kita tinggal beli es krim. Ya Den, tapi Mbak ambil troli satu lagi ya. Ini sudah penuh. Ya cepet Mbak, apa kesana dulu. Rafa tak sabar untuk mendapatkan es krimnya. Ia berlari menuju bagian es krim. Mata Rafa berbinar kala ia melihat tempat es krim. Aku mau itu. Susah banget. Tangan Afan tak nyampe. Rafa melompat-lompat agar bisa menggapai es krim yang ia inginkan. Biar kakak bantu ya, kamu mau yang mana? Rafa menoleh mendengar suara yang tak asing untuknya. Mata Rafa berkaca-kaca, air matanya mengalir. Kok nangis? Jangan nangis dong, biar kakak ambilkan. Bunda, wah. Kakak tidak nakal kok, jangan panggil bundamu. Siva berusaha berjongkok untuk mensejajarkan dirinya dengan anak kecil yang ia temui. Namun ia kaget saat anak itu malah memeluknya erat. Bunda, bunda kemana aja? Apa kangen bunda? Kakak bukan. Ya Tuhan, nyonya, ujar Mia yang baru datang dengan membawa satu troli baru. Siva melihat ke arah Mia lalu kembali melihat ke anak kecil yang masih memeluk erat dirinya. Rafa sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan bundanya. Maaf jika saya salah, tapi wajah Nona sangat mirip dengan bundanya Rafa. Siva melihat ke arah anak kecil yang masih memeluknya. Kini mereka sedang duduk di sebuah food court. Alex, panggil Siva pada Alex. Ya Nona, apa aku sudah menikah dan memiliki putra sebelumnya? Itu sudahlah, nanti biar aku tanya pada Kak Adam saja. Bunda, jangan tinggalkan Alfa lagi. Siva tak tahu harus melakukan apa. Ia berpikir apa ia harus mengaku sebagai bundanya agar anak ini tak sedih lagi. Iya, sekarang jangan nangis lagi ya. Bunda janji jangan pergi lagi. Iya, sekarang kamu makan ya. Meski ragu, tapi tak dapat Siva pungkiri jika hatinya begitu hangat saat melihat anak itu. Siva merasa sangat menyayangi anak itu.
Siva senang sekali melihat Rafa, sangat lahap menghabiskan makanannya. Siva, panggil seseorang mengalihkan Siva dari pandangan dari Rafa. Kak Adam, Siva menoleh ke arah Adam yang datang menghampiri Siva. Wah, ada Rafa juga, tanya Adam yang langsung duduk di sebelah Alex. Kak Adam kenal sama Rafa, tanya Siva penasaran. Ah ya, dia anak kolega kakak. Siva mengerutkan keningnya. Kak Adam ngapain kesini? Tadi kakak ke apartemen kamu, tapi kamu tidak ada. Kata Alex, kamu lagi di sini ya. Udah kakak susul. Oh gitu, ya sudah pulang yuk. Siva capek. Siva menoleh ke Rafa yang sudah selesai makan. Rafa, kakak pulang dulu ya. Bunda, Alfa ikut bunda. Siva terlihat bingung. Ada menyadari kebingungan Siva, meminta Alex untuk membawa Siva. Alfa, bundanya masih sakit, jadi belum bisa nemenin Rafa. Tidak apa ya? Om siapa? Tanya Rafa yang lupa pada Adam. Om kakak bunda. Rafa lupa ya? Waktu itu kan om pernah main ke rumah. Rafa menoleh sekitar namun Siva sudah tak ada di sisinya. Seketika Rafa menangis. Rafa sayang, sabar ya. Besok kalau bunda sudah sembuh, pasti bunda pulang. Asalkan, ujar Adam menggantung. Kenapa om? Asal Rafa janji jangan nakal. Harus sabar dulu. Nunggu bunda ya. Rafa menunduk sebelum akhirnya ia mengangguk. Ya sudah om pulang dulu ya. Oh ya, jangan bilang papa kalau Rafa ketemu bunda ya. Kenapa om? Soalnya kemarin papa Rafa nakal sama bunda, jadi bundanya masih marah. Rafa janji tidak bilang papa. Rafa tidak mau bunda malah. Nanti malah tidak mau pulang seperti waktu itu. Nah, Rafa pinter. Bye Rafa. Adam meninggalkan Rafa bersama Mia. Siva merasakan hangat saat menemani anak kecil yang ia temui tadi. Rafa, gumam Siva, mengingat wajah anak itu. Alex, katakan padaku, apa aku pernah menikah dan punya anak? Alex diam. Ia tidak tahu harus menjawab jujur atau tidak. Benar, kamu sudah menikah, potong Adam, yang baru saja masuk ke apartemen Siva. Dengan siapa? Tanya Siva penasaran. Lalu di mana suamiku? Kenapa dia tidak menemuiku? Sabar, nanti ada waktunya. Jangan terlalu dipikirkan. Kakak tidak mau kepalamu sakit lagi jika dipaksa untuk mengingat. Tapi kak, sudah kamu istirahatlah. Kak Adam pulang dulu. Besok pagi Alex akan mengantarmu ke kampusmu. Kamu harus selesaikan kuliahmu. Akhirnya Siva menurut dan segera masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu Dava datang menjemput Rafa, menemaninya bermain dan segera pulang ke rumah. Dava merasakan damai di rumahnya tanpa dua wanita pengganggu kemarin. Namun juga merasa hampa tanpa Siva di sisinya. Dava menatap lekat kamarnya. Ia merasa sepi. Ia makin merindukan Siva. Sepertinya aku akan tinggal di sini lagi. Sebaiknya aku nanti ke apartemen untuk membereskan barang-barangku di sana. Setelah membersihkan dirinya, Dava menuju ruang kerjanya. Ada beberapa berkas yang harus ia siapkan untuk meeting besok pagi. Sepertinya aku butuh kopi. Dava berpikir karena hari sudah malam, ia akan membuat kopinya sendiri. Dava menuju dapur untuk membuat kopi sendiri karena ia pikir ART-nya sudah istirahat. Langkah Dava terhenti saat mendapati Bi Siti dan Mia sedang di dapur. Beneran Bi? Kalau Bibi tidak percaya besok tanya Den Rafa saja. Terus, kalau Nyonya udah ketemu Rafa, kenapa tidak ikut pulang? Tidak dibolehin sama masnya yang ganteng itu? Dava mengerutkan dahinya saat mendengar percakapan mereka. Dalam hatinya ia bertanya, siapa Nyonya yang dia maksud? Nyonya sekarang beda banget, Bi. Tambah cantik. Bajunya juga bagus banget. Syukur deh kalau Nyonya baik-baik saja. Kasihan Den Rafa, kangen banget sama bundanya. Dava kaget. Apa yang dimaksud mereka adalah Siva. Tapi Bi, kata Mas yang ganteng itu tidak boleh bilang tuan. Lah, kenapa? Tidak tahu, Bi. Dava mengepalkan tangannya lalu ia berbalik dan mengurungkan niatnya untuk membuat kopi. Dava menghubungi Axel dan memintanya mencari tahu keberadaan Siva secepatnya. Aku mau besok sudah ada hasilnya. Baik, Bos. Dava menggenggam erat ponselnya. Aku akan segera menemukanmu, sayang. Pagi harinya Siva bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Siva merentangkan tangannya. Sebenarnya aku masih ngantuk. Ini gara-gara semalam mikirin kata-kata Kak Adam. Kenapa aku tidak ingat kalau aku sudah menikah sih?
Terus siapa yang jadi suamiku? Padahal sebulan setelah sadar dari koma, aku bisa ingat Adam, papi, mami, dan bunda. Tapi kenapa yang lain tidak ya? Ting tong. Suara bel apartemen membuyarkan segala pikiran Siva. Sebentar, teriak Siva dari dalam lalu segera membuka pintu apartemennya. Alex, sapa Siva. Sudah siap, Nona? Tanya Alex. Apa hari ini kamu lagi yang menjaga aku? Bukankah kamu bilang kemarin? Maaf Nona, saya hanya bekerja sesuai perintah Mr. Adam. Ya, baiklah, tunggu sebentar. Siva memindai gaya pakaian Alex hari ini. Oke, tidak buruk, hanya saja kamu kurang senyum di wajahmu. Namun Alex tak merespon ucapan nona mudanya. Ia tetap memasang wajah datar dan dinginnya. Siva pun berangkat ke kampus diantar Alex. Di tengah perjalanan, Alex, aku belum sarapan. Bisakah kamu mencari kafe untuk sarapan? Baik, Nona. Dava menikmati kopi paginya sambil menemani Rafa sarapan. Rafa, apa Rafa tidak ada yang ingin Rafa sampaikan sama Papa? Rafa memegang dagunya seolah sedang berpikir. Ah ya Papa, apa sayang? Besok di sekolah mau ada lomba gambal. Nanti kalau Ava juara, Papa kasih hadiah ya. Siap Kapten. Dava menghela nafasnya. Ya baiklah, Papa berangkat kerja dulu ya. Rafa yang pinter sekolahnya. Siva selesai memakan sarapan paginya dengan tenang. Ia melihat ke arah luar kafe. Belum terlihat mobilnya. Tadi Alex menolak diajak sarapan dengan alasan ia harus mengisi bahan bakar untuk mobilnya. Namun setengah jam menunggu Alex belum juga muncul. Aku ngantuk sekali. Baiknya aku pesan kopi. Siva bangkit menuju meja pesanan dan memesan 1 kopi untuknya. Baik, tunggu sebentar Nona, ucap pelayan dengan ramah. Beberapa saat menunggu. Akhirnya, Siva mendapatkan kopinya. Terima kasih. Siva berbalik hendak kembali ke mejanya dengan membawa 1 cup berisi kopi. Bruk, Siva jatuh saat ia menabrak seseorang. Ah, panas sekali. Siva menunduk melihat bagian dadanya yang kena tumpahan kopi panasnya. Maaf Nona, apa Anda baik-baik saja? Tanya seorang yang bertabrakan dengannya tadi. Adam meminta Alex segera menemuinya karena ada hal penting. Di mana Siva? Tanya Adam. Nona sedang sarapan di kafe, sir. Adam melihat ke arah jam tangannya. Baiklah, aku hanya ingin kamu memeriksa berkas ini. Selidiki cepat. Alex mengambil berkas yang Adam berikan. Ini, tanya Alex, penasaran. Itu berkas persalinan selama 2 bulan lalu di semua rumah sakit Jakarta. Kamu cari tahu satu persatu datanya, cocokkan dengan data Siena putriku. Aku mau 1 bulan harus ada hasilnya. Alex memegang kepalanya. Akhir-akhir ini tuannya ini memberikan banyak sekali pekerjaan untuknya. Kenapa? Kamu terlihat tidak senang. Alex menghembuskan nafas kasar. Bolehkah saya keluar dari formalitas? Tanya Alex ragu. Baiklah, ada apa? Kamu benar-benar dam. Kamu yang enak-enak sampai dapat anak, tapi aku yang pusing 7 keliling seperti ini. Keluhnya. Itu juga gara-gara kamu libur kelamaan, jadi tidak ada yang jagain aku waktu itu. Alasanmu dam. Alex menggilingkan kepalanya. Sudah, kerjakan dengan baik. Bukankah kamu lagi kejar target untuk membeli pulau itu? Jika kamu berhasil menemukan wanita itu, aku akan membayarkan untukmu 50%. Adam tahu betul kalau Alex menginginkan membeli pulau impiannya demi mengenang seseorang yang penting dalam hidupnya. Dava. Setelah berpamitan tadi aku langsung menuju kantor karena ada meeting pagi. Aku merasa ngantuk sekali, ujar Dava setelah menguap. Jang, kita mampir kafe dulu ya. Baik tuan. Semalam aku tidak bisa tidur memikirkan Siva istriku. Ia sudah di Jakarta tapi kenapa Adam tidak membawanya menemuiku? Sudah sampai tuan. Ujar Ujang memboyarkan pikiranku tentang Siva. Kamu tunggu sebentar, aku hanya membeli kopi. Baik tuan. Aku melangkahkan kakiku masuk ke dalam kafe. Entah kenapa aku tiba-tiba merasa gelisah. Aku jalan sambil menundukkan kepalaku. Rasanya dadaku sesak, jantungku berdegup kencang. Bruk, astaga, aku jalan sambil melamun sampai aku menabrak seseorang. Ah, panas sekali. Dek, aku merasa tak asing dengan suara ini. Kulihat seorang gadis duduk di bawah sambil mengibaskan tangannya di depan dadanya. Astaga, dia ketumpahan kopi panas karena aku.
Maaf Nona, apa Anda baik-baik saja? Tanyaku. Aku membolakan mataku tak percaya saat gadis itu melihat ke arahku. Dia gadis yang kutabrak. Siva, dia Sivaku, istriku. Om, tidak usah minta maaf. Permisi Om. Siva lari menuju toilet kafe. Ia membersihkan sisa kopi yang ada di bajunya. Ini panas sekali. Tuh sampai merah. Sementara di luar toilet, Dava tersenyum. Ia merasa dejavu dengan kejadian ini. Dulu saat kedua kalinya ia bertemu Siva juga persis seperti ini. Dan lagi istrinya itu memanggil dia Om. Dava terkekeh sendiri mengingat kejadian itu. Dava tidak sabar menunggu Siva keluar dari toilet. Mata Dava berbinar melihat Siva keluar dari toilet. Sayang, Dava langsung memeluk Siva. Apa-apaan nih? Lepas. Siva berusaha melepas pelukan Dava. Sayang, kamu tidak apa. Sini, biar Mas lihat. Siva menepis tangan Dava yang akan meraih bajunya. Om, tahu sopan santun tidak sih? Jangan modus ya, atau aku akan teriak. Dava sedikit bingung dengan respon istrinya. Sayang, Mas cuma khawatir. Sayang, gila ya, dasar om-om mesum. Siva menginjak kaki Dava lalu bergegas pergi meninggalkan Dava. Aus! Siva berlari keluar kafe. Beruntung sudah ada Alex yang menunggu di depan mobilnya. Cepat, ada orang gila mesum di dalam. Apa perlu saya tangani, Nona? Siva mengibaskan tangannya. Tidak usah, cepat, ayo jalan. Alex membuka pintu penumpang bagian depan. Karena Siva yang mau duduk di samping kemudi. Ia tidak mau terlihat seperti majikan dan sopirnya bersama Alex. Apalagi Siva tahu Alex adalah sahabat kakaknya. Kejadian itu tak luput dari perhatian Dava. Sial, siapa laki-laki itu beraninya mendekati istriku? Dava sangat kesal. Ia mulai merasakan cemburu lagi. Dava segera masuk ke mobilnya. Jang, kejar mobil merah di depan. Baik tuan, Dennis calling. Dering ponsel mengalihkan perhatian Dava. Ya Den, kamu di mana Dav? Sebentar lagi meeting. Ini penting loh. Tidak bisa diwakilkan. Shit. Dava lupa jika ia ada meeting yang sangat penting pagi ini. Ya, aku lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Dava menutup panggilan teleponnya. Jang, kita ke kantor saja. Baik tuan. Dava meraih ponselnya menghubungi seseorang. Axel, bagaimana? Sudah dapat info yang saya minta? Sudah tuan. Bagus. Saya di kantor tuan, datanya saya serahkan di kantor. Oke, kamu tunggu. Dava tersenyum. Tunggu sayang, kamu tidak akan lagi bisa menghindariku. Dava lega setelah menyelesaikan meetingnya kali ini. Ia tersenyum puas karena ia memenangkan tender yang sangat bernilai tinggi. Ia yakin kalau perusahaannya akan makin maju pesat berkat proyek ini. Dava berjalan menuju ruangannya. Di depannya terlihat Axel yang sedang menggoda Sheila. Jadi ya besok, minggu kita jalan? Tanya Axel pada Sheila. Sejauh ini Dava melihat kalau Axel adalah tipe yang suka kebebasan. Ia hanya mau dibayar per misi yang harus ia kerjakan. Tidak mau terikat kontrak kerja apapun. Selain itu ia juga terlihat senang menggoda gadis-gadis cantik. Tak heran, dia masih muda dan wajahnya tampan. Bisa dipastikan dia seorang playboy. Axel, ikut saya. Axel mengangguk lalu beralih menatap Sheila. Nanti aku teleponnya cantik. Ganteng sih tapi berondong. Ucap Sheila yang memang menyadari jika Axel masih usia 20-an. Sedangkan Sheila seusia dengan Dava. Dava duduk di kursi kerjanya. Ia memainkan jari-jari tangannya sambil menatap Axel yang baru memasuki ruangannya. Jadi, apa yang kamu dapat? Dava langsung bertanya. Sebentar bos. Axel mengambil tas punggungnya lalu menyerahkan seberkas dokumen. Ini data apartemen yang baru dibeli oleh Mr. Adam, yang ternyata sudah 3 hari ini ditinggali oleh Nona Siva. Dava menatap tak percaya dengan apa yang dibacanya. Ini yang Adam maksud mengantarkan sendiri Siva padanya, batin Dava. Dan ini bos, tunjuk Axel pada satu dokumen yang baru ia berikan pada Dava. Apa ini? Itu rekam medis Nona Siva. Dava membuka map tersebut, dahinya mengernyit. Amnesia disosiatif. Ya tuan, Nona Siva mengalami hilang ingatan pasca sadar dari komanya. Axel menjelaskan apa yang terjadi pada Siva. Dava menitikan air matanya. Ia ingin menolak untuk percaya namun kenyataan tadi istrinya tidak mengenalinya. Membuat ia mengingat ucapan Siva dulu.
jika ia akan pergi dan melupakannya jika Dava mengkhianatinya. Setelah memberikan laporan dan mendapati bosnya menangis, Axel undur diri dari ruangan itu. "Belum cukupkah kamu menghukumku, sayang?" gumam Dava menatap bingkai foto Siva yang ia taruh di mejanya. Dava mendatangi kantor Adam. Ia ingin berbicara pada Adam mengenai kondisi Siva. "Jadi ada apa adik iparku yang baik hati dan suka membalas budi ini datang ke kantorku? Jelaskan, apa yang terjadi pada Siva? Kenapa ia tak mengenaliku?" "Kenapa? Bukankah Axel sudah menjelaskan padamu apa yang terjadi pada adikku?" Kamu kenal Axel? Apa dia orangmu untuk memataiku?" tanya Dava. Adam menggeleng. "Bukan, dia murni orangmu. Hanya saja pertemuan kalian aku yang mengaturnya." Dava berpikir, apa Adam yang membantunya selama ini? Tapi itu Dava pikirkan, nanti yang penting sekarang ia harus tahu apa yang terjadi pada Siva. "Adikku mengalami amnesia. Ia perlu waktu untuk mengingat semuanya." "Lalu kenapa jika ia tidak ingat? Harusnya kamu memberitahu semuanya." Adam menatap tajam Dava, "Memberitahukan semua secara paksa dan membiarkan adikku kesakitan. Apa maksudmu?" "Kamu bisa mulai mendekatinya lagi, tapi ingat, jangan memaksanya mengingat semuanya. Ia akan kesakitan jika dipaksa mengingat." Dava menunduk. "Aku harus bagaimana?" "Kamu dekati dia. Aku sudah mengantarnya untuk dekat denganmu. Aku sengaja membeli apartemen tepat di depan milikmu agar kamu mudah mendekatinya." Dava masih menatap lekat Adam. Apa aku juga yang harus mengajarimu mendekati wanita?" tanya Adam tak percaya. "Kalau itu aku yakin aku lebih hebat darimu," jawab Dava dengan nada mengejek. Pasalnya ia tahu Adam tak pernah dekat dengan wanita manapun, bahkan ia tak pernah terlihat dekat dengan wanita. Maka tak heran jika kakak iparnya pernah dirumorkan seorang gay. "Apa itu? Matamu mengejekku? Kau pikir sendiri? Cih, aku ini pria setia. Seumur hidup hanya mencintai satu wanita saja, tak sepertimu," balas Adam telak. Saat Dava akan keluar ruangan, Adam menghentikannya. "Siva sudah tahu jika ia sudah menikah. Semoga itu bisa memudahkanmu mendekati adikku." "Terima kasih," ucap Dava sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan ruangan Adam. Dava bergegas. Ia akan kembali ke apartemennya dan mulai mendekati istrinya lagi. Dava merasakan semangat karena ia memiliki tujuan yang jelas sekarang, membawa kembali cintanya. Dava terus mondar-mandir di dalam ruang tamu apartemennya. Berkali-kali ia mengintip ke lubang intip pintu. Ia ingin melihat apakah Sivanya sudah pulang belum. Ia sedikit bingung dengan rencana Adam. Kenapa ia tak mengirim Siva padanya langsung alih-alih membeli apartemen tepat di depan miliknya? "Kapan kamu pulang sih sayang?" gumam Dava. Dava kembali mengintip dan saat itu ia tersenyum lebar. Sivanya sudah pulang, namun seketika senyumnya hilang berganti rahang yang mengeras saat ia melihat pria yang bersama Siva tadi pagi ikut masuk ke dalam. "Shit, siapa sih dia?" Dava yang merasa kesal dan cemburu segera keluar unit apartemennya dan segera menekan bel apartemen milik Siva. Ceklek, pintu terbuka dan langsung menampilkan wajah sosok laki-laki yang terlihat introvert. Tanpa kata Dava langsung menyelonong masuk ke dalam. "Siapa Lex?" tanya Siva yang datang dengan membawa secangkir kopi dan segera meletakkannya di meja. "Kamu?" tunjuk Siva pada Dava. "Kamu kan om mesum di kafe tadi pagi." "Sayang, aku suamimu. Dava, kamu ingat?" Siva menatap Alex seolah bertanya dan dijawab anggukan oleh Alex. Siva menatap tak percaya pada Alex lalu beralih menatap Dava. "Sayang, percayalah, aku suamimu. Kalau tidak percaya kamu telepon saja Adam. Atau ayo kita pulang, akan aku tunjukkan buktinya." Siva memegang kepalanya, bahannya terhuyung ke belakang dengan sigap. Alex menangkap Siva. "Nona!" Dava ikut memegang bahu Siva. Dari depan, Siva menatap Dava lalu beralih ke Alex. "Alex, tolong bawa aku ke kamar. Kepalaku sakit." Dava ikut memegang bahu Siva dari depan. Siva menatap Dava lalu beralih ke Alex. "Alex, tolong bawa aku ke kamar. Kepalaku sakit." "Baik, mari. Biar aku saja." "Alex," ujar Siva menolak Dava. "Sayang, aku suamimu. Aku yang pantas membawa dan masuk ke kamarmu." Kepala Siva terlalu sakit hingga ia tak kuasa menolak Dava.
Akhirnya Siva pasrah. Dava membopongnya menuju kamar dengan mengikuti arahan dari Alex. Dava merebahkan tubuh Siva ke ranjangnya, sementara Alex datang membawa segelas air putih. "Di mana obatnya, Nona?" "Di tas itu." Saat Alex akan meraih tas yang Siva tunjuk, dengan cepat Dava merampasnya. "Biar aku saja." Dava mengambil satu botol yang berisi kapsul. "Apa ini obatnya, sayang?" Lalu Dava membantu Siva meminum obatnya. "Apa saya perlu menelpon Sam, Nona?" tanya Alex. "Tidak." Sam siapa?" tanya Dava penasaran, namun ia tak mendapatkan jawaban. "Sayang, siapa Sam?" tanya Dava lagi. "Dia dokterku." Dava mengangguk. Ia lega. "Kamu kenapa masih di sini? Pulanglah," usir Dava pada Alex. Alex melihat ke arah Siva. "Apa Nona baik-baik saja?" Alex beralih menatap Dava. "Apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku suaminya, tidak mungkin aku mencelakainya." Lalu Alex beralih menatap Siva kembali seolah bertanya bagaimana. "Kamu pulanglah dan jangan katakan pada Adam soal sakitku." Alex mengangguk dan segera pamit undur diri. Dava menatap Siva penuh sayang dan kerinduan. "Kenapa?" tanya Siva pada Dava. "Aku merindukanmu." Dava meraih tangan Siva dan mengecupnya, membuat Siva tertegun, namun dengan segera Siva menarik tangannya. Kamu juga pulang sana?" Siva merasakan detak jantungnya berdegup dengan kencang. Wajahnya memanas. "Kenapa aku harus pulang? Aku suamimu, aku akan menjagamu." "Terserah." Lalu Siva menarik selimutnya dan segera memejamkan matanya. Dava tersenyum dan mengecup kening Siva. "Istirahatlah, aku akan menjagamu." Dava bangkit dan keluar kamar Siva, sementara Siva kembali membuka matanya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia memejamkan matanya kembali dan saat itu ia menitikkan air mata. Siva memegang dadanya yang terasa sesak. Dava menuju dapur Siva dan mencari sesuatu untuk menemani malamnya. Ia membuat secangkir kopi untuk dirinya, lalu menuju sofa depan kamar Siva dan memainkan ponselnya untuk mengecek email. Cukup lama Dava bekerja dengan ponselnya hingga ia melihat pintu kamar Siva yang terbuka. "Sayang, apa kamu butuh sesuatu? Kamu bisa memanggilku." Siva menatap tajam Dava. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Siva. "Aku sudah bilang kan kalau aku akan menjagamu." Siva melangkahkan kakinya ke dapur dan diikuti Dava. "Katakan, kamu butuh apa biar aku bantu?" "Aku hanya mau ambil minum," ujar Siva sambil menunjukkan gelas kosong pada Dava. Setelah Siva mengambil air minum, ia berjalan menuju sofa dan duduk di sana. Dava sangat senang. Ia duduk di sebelah Siva. "Apa kamu mengatakan yang sebenarnya?" tanya Siva pada akhirnya. "Ya sayang, aku jujur padamu. Aku suamimu. Kamu istriku. Kita saling mencintai." Siva menatap mata Dava lekat. "Apa kamu ayah Rafa?" Dava mengangguk. "Benar, Rafa putraku. Putra yang kamu rawat dari bayi." "Rawat dari bayi?" tanya Siva tak mengerti. "Apa Rafa bukan anakku?" Dava menggeleng. "Rafa memang tidak lahir dari rahimmu, tapi ia dirawat dan dibesarkan olehmu dengan cinta yang tulus." Siva percaya soal Rafa. Ia bisa merasakan rasa sayang yang sangat besar untuk anak itu. "Kamu mau tanya apa lagi?" tanya Dava antusias. Siva menggeleng karena ia merasakan nyeri kembali di kepalanya. "Apa sakit?" tanya Dava khawatir saat Siva memegang kembali kepalanya. Siva mengangguk. "Sudah, jangan dipaksa." Lalu Dava membopong kembali Siva. "Aus, apa yang kamu lakukan?" pekik Siva. "Aku akan mengantarmu kembali ke kamar." Dava merebahkan tubuh Siva lalu ia ikut naik dan berbaring di samping Siva. "Hei, apa yang kamu lakukan di ranjangku?" tanya Siva heran dengan kelakuan pria yang katanya adalah suaminya. "Tidur, apalagi?" "Tidak boleh," tolak Siva. "Kenapa?" "Aku suamimu," kekeh Dava tak mau kalah. "Tidak sampai aku mengingat semuanya," ujar Siva. Ragu-ragu, Dava malah memeluk Siva erat membuat dirinya kaget. "Hei, jaga batasanmu Tuan Mesum." "Please, biarkan aku memelukmu malam ini. Hanya pelukan," ujar Dava dengan nada memohon. "Kenapa harus?"
Please, aku sangat merindukanmu selama ini. Siva memejamkan matanya. Ia memegang dadanya kemudian meremas piyamanya. Ada perasaan aneh di dadanya saat ini. Beberapa saat kemudian, Dava membuka matanya. Sebenarnya ia tak tidur, ia hanya ingin memeluk Siva tanpa penolakan. Sungguh, ia tak tahan melihat Siva dirinya sudah sangat ingin memeluknya. Maafkan aku, Siva. Aku bodoh karena mengecewakanmu. Tapi percayalah, aku sangat mencintaimu. Hanya dirimu, tak ada yang lain. Maaf atas kesalahanku di masa lalu. Tapi aku mohon, ingat aku kembali. Jangan melupakan aku, bisik Dava, lalu mengecup bahu Siva karena posisinya memang Siva membelakangi Dava dan mengeratkan pelukannya kembali. Saat terdengar dengkuran halus Dava, Siva membuka kembali matanya. Sebenarnya ia tak tertidur. Siva menitikan air matanya lalu memegang dadanya yang makin terasa sesak. Siva menangis dalam diam, entah karena sedih atau terharu mendengar apa yang Dava ucapkan. Meski Siva tak mengerti apa yang terjadi, tapi ia merasakan ada rasa sesal dan rindu dari ucapan Dava. Siva akhirnya memilih masuk ke alam mimpi. Ia ingin melupakan semuanya dan berharap ini semua hanya mimpi dan esok ia bangun seperti biasanya. Menurut Siva, apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan dan ia tak siap jika ini nyata. Akhirnya mereka melewati malam bersama dalam sebuah pelukan hangat dari Dava yang penuh kerinduan. Dava merasa lega karena setelah penantian panjang, akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan istri tercintanya. Dava berharap istrinya segera mengingatnya dan segera ia tidak akan lagi ada masalah dalam rumah tangganya. Ia ingin hidup tenang dan bahagia bersama istrinya, juga Rafa, dan berharap akan ada anak-anaknya kelak dari Siva. Dava mengerjapkan matanya kala sinar matahari menyapa, menembus kaca jendela yang sudah tak berpenghalang kain horden. Sedikit mengumpulkan kesadarannya, Dava melihat ke arah samping, namun tak ada sosok yang ia peluk semalam. Di mana Siva? Apa kemarin hanya mimpi? Gumam Dava, kemudian ia melihat sekelilingnya. Ini bukan kamarku. Siva, panggil Dava. Siva. Dava menuju dapur dan betapa leganya ia mendapati Siva tengah membuat secangkir coklat panas. Sayang, Dava memeluk Siva dari belakang. Pekik Siva yang kaget dengan pelukan Dava. Lepaskan pelukanmu, Tuan Mesum, dengus Siva dengan kesal. Dava melepas pelukannya. Kamu sedang apa? Kamu tak lihat, tunjuk Siva pada muk yang berisi coklat hangat. Siva meminum coklat hangatnya. Apa yang kamu lihat? Tanya Siva saat menyadari jika pria di sampingnya terus saja menatapnya. Aku juga mau coklat hangatnya, ujar Dava. Ya sudah, buat saja sana. Dava menggeleng. Aku mau buatanmu. Siva memutar bola mata malas. Baiklah, tunggu sebentar. Siva berbalik hendak membuat coklat hangat untuk Dava. Namun dicegah oleh Dava dengan menahan lengannya. Tidak usah, ujar Dava membuat Siva bingung. Ini sudah cukup, tunjuk Dava pada muk di tangannya. Seketika Siva membulatkan matanya saat Dava meneguk coklat hangat miliknya. Enak sekali, Dava tersenyum, sementara Siva merasa kesal dan segera meninggalkan Dava. Siva sudah selesai mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Siva yang sekarang sangat berbeda dengan Siva yang dulu. Ia kembali menjadi Siva yang dulu sebelum ia tahu kebenaran tentang rahasia orang tuanya. Siva sekarang terlihat lebih modis dengan baju-baju dari desainer ternama. Ia tidak segan menunjukkan dirinya adalah putri dari keluarga Darmawan. Sikapnya juga sedikit lebih angkuh, namun ia tetap baik hati. Sikap angkuhnya hanya untuk menutupi dirinya yang sebenarnya saat ini sangat rapuh. Hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang terlihat samar membuat Siva diam-diam bekerja sangat keras untuk menyusun kepingan puzzle kehidupannya yang telah hilang dari memorinya. Siva sedikit lega saat ia tak mendapati Dava berada di dalam apartemennya. Namun entah kenapa hatinya merasa kehilangan. Suara bel apartemen membuyarkan lamunan Siva. Ia bergegas untuk membuka pintu. Ia ada kelas pagi ini. Siva ingat jika ia harus secepatnya menyelesaikan kuliahnya. Siva kesal karena bel terus saja berbunyi. Alex, tidak bisakah kamu bersabar? Aku bilang sebentar. Siva berlari kecil untuk membuka pintu. Cekleks. Alex, kamu tidak...
Siva menatap kesal pada orang yang berdiri di depan pintunya. Kamu? Dava yang berdiri di depan Siva dengan senyum lebarnya, tak peduli dengan raut wajah kesal istrinya. Apa kamu kira yang datang itu bodyguardmu? Siva memutar bola matanya. Mau apa kamu? Sayang, jangan judes seperti itu pada suami, dosa loh. Siva masuk kembali ke dalam apartemennya, tak peduli apa yang diucapkan Dava baru saja. Mulai hari ini pria itu tidak akan mengantar jemput kamu lagi, ujar Dava. Why? Karena mulai hari ini aku yang akan menjagamu. Apa hakmu? Sivaku istriku sayang, aku ini suami kamu. Maka banyak hakku atas dirimu dan kewajibanku adalah menjagamu dan melindungimu. Siva duduk sambil membereskan barangnya yang ada di meja. Jadi, kamu sekarang adalah supirku kan? Tanya Siva. Terserah apa katamu Tuan Putri. Ya sudah, cepat antar aku ke kampus. Aku ada kelas pagi. Siap sayang. Dalam perjalanan menuju kampusnya, Siva dan Dava saling diam. Hanya matanya yang melirik satu sama lain sampai Siva membuka suara. Boleh aku tanya sesuatu? Ya, tanyalah apapun. Kapan kita menikah? Sudah 1,5 tahun. Apa? Baru 1,5 tahun? Dan kamu sudah punya anak sebesar Rafa? Dava mengangguk. Kenapa aku mau menikah dengan Duda? Gumam Siva yang masih bisa didengar oleh Dava. Hei, aku bukan Duda. Aku masih perjaka di KTP saat itu. Tidak salah lagi, kamu memang mesum. Bagaimana aku bisa menikah denganmu dan kemarin kamu bilang aku yang merawat anakmu dari bayi? Siva berpikir, apa wanitamu membuang bayimu? Lalu aku yang menemukannya. Lalu merawatnya, kemudian kita bertemu dan kamu jatuh cinta padaku. Dan kita menikah seperti di novel-novel. Dava terkekeh mendengar cerita yang Siva katakan. Kenapa kamu tertawa? Dava menggeleng. Bukan seperti itu ceritanya sayang. Benarkah tidak seperti itu? Dava mengangguk. Mau aku ceritakan? Tanya Dava. Ya, ceritalah, ujar Siva sambil mengangkat dahunya. Iya, sudah sangat penasaran dengan kisah hidup yang tak ia ingat. Tapi apakah akan aman untukmu? Aku takut kamu akan kesakitan seperti semalam. Tenang saja, aku cukup tenang sekarang dan aku juga bawa obatku di dalam tas. Dava mengangguk, lalu membuat ceritanya mulai bagaimana ia bertemu dengan Rafa dan ibunya. Siva sedang berada di kantin universitasnya. Dia memikirkan apa yang diceritakan oleh pria yang mengaku sebagai suaminya. Lihat tuh anak, ngilang setahun, balik lagi, gayanya sudah beda gitu, ujar salah seorang mahasiswi. Iya ya, gila, semua yang ia pakai branded, jangan-jangan setahun ini jadi simpenan om-om lagi. Tidak heranlah, secara dia akan miskin, lama-lama ia tidak kuat hidup susah di ibu kota, ujar mahasiswi lain menimpali. Ada apaan sih? Tanya seorang yang baru saja bergabung. Itu lihat Ser, itu anak gayanya mau nyaingin kamu. Siapa yang mau nyaingin seorang Shirley Pradana? Ujar Shirley. Itu cewek, siapa sih dia? Tanya Shirley. Itu Siva Ser, cewek udik yang waktu itu ditembak sama Farel. What? Serius? Demi apa sekarang gayanya bisa begitu? Kaget Shirley. Aku ingat dia juga pernah numpahin minuman di tas kamu kan? Imbuh yang lainnya. Yap, bener. Aku kerjain juga nih cewek, sok kecantikan. Shirley dan kawan-kawannya lantas menghampiri Siva yang tengah asik dengan ponselnya. Wow, siapa nih? Ada Cinderella ya? Atau ayam kampus? Sindir teman Shirley dengan tawa mengejeknya. Siva hanya menoleh sebentar lalu fokus lagi ke ponselnya. Gila kamu dicuekin, Ser. Bener-bener tidak ngehargain kamu, Ser. Siva bangkit hendak pergi namun tangannya dicekal oleh Shirley. Mau kemana kamu? Mau pulang, kenapa? Kamu tidak menghargaiku. Aku lagi ngomong sama kamu. Oh, emang harga kakak berapa? Balas Siva mulai kesal dengan perlakuan segerombolan mahasiswi yang tidak tahu mereka siapa. Kamu belum tahu dengan siapa kamu berhadapan sekarang. Siva mengangkat bahunya acuh. Dia sangat tidak ingin berurusan hal semacam ini seperti di sinetron saja pikirnya. Sial, dasar ya kamu ayam kampus. Apa ini bagaimana bisa kamu pakai barang branded seperti ini? Limited edition lagi. Jual diri ke siapa kamu? Siva menatap tajam Shirley dan teman-temannya.
Menurutnya tuduhan ini sudah sangat keterlaluan. Kenapa kamu ngeliatin kita seperti itu? Tidak terima. Nih, aku mau balas karena kamu sudah rebut Farel dariku dan sudah nyiram tas mahalku waktu itu. Shirley melayangkan tangannya untuk menampar Shiva. Shiva memejamkan matanya siap untuk menerima tamparan Shirley. Namun beberapa detik menunggu Shiva tak merasakan apapun. Shiva membuka matanya dan mendapati punggung seorang pria di depannya. Tengah menahan tangan Shirley, Shiva beralih melihat ke sekeliling dan mendapati beberapa bodyguardnya masih diam di tempat. Shiva kembali melihat punggung pria di depannya yang masih menahan tangan Shirley. Siapa dia? Shiva menutup mulutnya saat pria di depannya menyentakkan tangan Shirley kasar. Aus, Axel, sayang, kenapa kamu belain dia? Protes Shirley pada pria di depannya. Jangan berani kamu sentuh dia, ujar pria yang bernama Axel. Sayang, tapi aku pacar kamu. Aduh, pacarku ada banyak, tidak masalah kalau aku putusin satu, ujar Axel sambil menggaruk pelipisnya. Axel, kamu akan nyesel karena memperlakukanku seperti ini. Oh ya, aku rasa kamu yang akan menyesal karena berani ganggu dia. Axel berbalik dan menatap Shiva. Kamu tidak apa? Tanya Axel khawatir. Shiva mengangguk. Kamu siapa? Beneran amnesia nih bocah. Axel menatap lekat mata Shiva. Aku Axel, adik Alex. Axel, bocah yang suka ngintilin aku pas SMP. Seru Shiva tak percaya. Bocah apaan? Kita cuma beda 2 tahun. Tetap aja kamu lebih muda dariku, ujar Shiva dengan angkuh. Ya, tapi lihat sekarang, kita kelihatan seumuran kan? Tunggu. Kamu ingat aku? Kok bisa? Ya, aku ingat semua sampai bunda meninggal aja. Oh, pantas aja. Axel mengerti sekarang. Ya sudah, kamu mau pulang, biar aku antar. Axel, tunggu. Kamu demi jalan ini kamu ninggalin aku. Axel menghentikan langkahnya lalu berbalik. Siapa yang jalang? Dia atau kamu? Tunjuk Axel dengan jarinya. Oh ya, sebentar. Axel mengambil HP-nya lalu menelpon seseorang. Halo Lex, anak buahmu tidak becus jaga Shiva. Shiva hampir terluka di kampus. Oke, aku mengerti maksudmu. Axel menatap Shirley. Sebentar lagi kamu akan ngerasain apa itu penyesalan. Axel berbalik mendekati Shiva. Yuk. Setelah kepergian Shiva, Shirley mendapat telepon dari ayahnya dan mengatakan sesuatu yang membuat Shirley menjatuhkan handphone miliknya. Sir, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Ayahku baru saja dipecat dari perusahaan. Dia ternyata adik Adam Darmawan, bos ayahku. Setelah sadar, Shirley segera mengejar Shiva. Shiva, tunggu. Shiva dan Axel berhenti dan berbalik. Kenapa? Kamu sudah menyesal? Tanya Axel. Shirley melihat Axel sekilas lalu beralih ke Shiva. Shiva, please, maafkan aku. Aku salah. Please, bilang sama kakak kamu jangan pecat ayahku. Shiva menatap Axel. Kamu nelpon Alex? Tanya Shiva dan dia jawab anggukan oleh Alex. Oke, ayahmu bisa aku pastikan tidak dipecat. Setidaknya mungkin aku bisa minta ke Kak Adam untuk menurunkan jabatannya sampai aku lihat kamu berkelakuan baik. Putus Shiva. Tak tega, Shirley mengangguk. Makasih Shiva, kamu memang baik. Maafkan aku sering jahat sama kamu. Sesal Shirley. Shiva mengangguk dan berlalu bersama Axel meninggalkan Shirley. Kamu masih sama saja, Fah, ujar Axel. Sama apanya? Cantiknya. Hei, itu salah satunya. Maksudku tadi, kamu sama masih baik hati dan pasti rajin menabung, ujar Axel terkekeh. Kamu masih ingat jargonku rupanya? Seru Shiva mengingat jargon miliknya saat kecil dulu. Ingatlah, ucap Axel yakin. Apa coba? Tantang Shiva. Shiva cantik, baik hati, dan rajin menabung. Mereka berdua lantas tertawa bersama. Shiva duduk di bangku menunggu Axel yang sedang mengambil motornya. Tin, Axel datang dengan motor besarnya. Pakai motor nih? Tidak apa kan? Shiva mengangguk antusias. Aku suka naik motor, untung aku pakai celana jeans hari ini. Lalu Shiva naik ke atas motor Axel setelah Axel memakaikan helm. Tanpa Shiva tahu, seseorang melihat itu semua dan mengepalkan tangannya di balik kemudi. Axel menghentikan motornya di lobi apartemen Shiva. Mau mampir tidak? Tanya Shiva menawarkan.
Axel melihat ke belakang Siva. Maunya sih tapi, ucap Axel ragu. Siva menahan lengan Axel dan menggoyangkannya. Ayolah, aku pingin nostalgia waktu kita kecil. Siva, panggil seseorang. Siva menoleh dan mendapati Dava berjalan mendekatinya. Axel, Dava kaget. Ternyata orang yang memboncengkan Siva adalah Axel. Si bos, jawab Axel canggung, apalagi melihat raut tidak suka di wajah Dava. Kalian saling kenal? Tanya Siva. Harusnya Mas yang tanya sekarang, kamu kenapa bisa kenal dia? Dia teman masa kecilku, adiknya Alex, sahabat Kak Adam. Kenapa? Dava menarik Siva mendekat padanya, lalu merengkuh pinggang Siva posesif. Menyadari kecemburuan Dava, Axel memilih pamit daripada makin runyam masalah. Kenapa sih? Tanya Siva heran melihat Dava hanya diam sejak tadi. Kini mereka berada di dalam apartemen milik Siva. Kenapa kamu bisa ingat dia sedangkan tidak denganku? Tanya Dava dengan nada sedih membuat Siva merasa tidak enak. Itu karena aku hanya ingat kejadian sebelum bundaku meninggal. Dava menunduk. Maaf karena kesalahanku telah membuatmu kecewa hingga mungkin kamu tak sudi mengingatku. Dava bangkit lalu pergi meninggalkan Siva yang masih tertegun. Siva memegangi dadanya. Ia kembali menitikkan air matanya. Sudah 3 hari Dava tak datang mengganggu Siva, namun Siva malah merasa kehilangan. Entah apa yang terjadi, namun Siva merindukan Dava. Siva keluar dari apartemennya, dan tepat Dava juga baru saja keluar dari apartemennya. Beberapa saat mereka saling pandang. Siva ingin bertanya, namun Dava lebih dulu melenggang pergi tanpa menyapa dirinya. Siva berjalan di belakang Dava, dan saat masuk lift, mereka hanya berdua, membuat mereka merasakan suasana yang canggung. Siva mencoba berdehem, namun Dava tak merespon apapun. Pria itu hanya memandang pantulan Siva di dinding lift itu. Sadar tak mendapatkan respon apapun, Siva juga memilih untuk membalas kediaman Dava. Saat mereka sampai di depan lobi apartemen, Siva berlari, mendahului Dava, menuju seseorang yang sedang menunggu di atas motor sportnya. Mati aku, gumam Axel. Kenapa kok mukanya seperti itu? Tanya Siva heran melihat ekspresi aneh Axel. Kok kamu tidak bilang kalau suamimu menginap sih? Ujar Axel sambil terus melirik ke belakang Siva. Maksudnya? Tanya Siva tak mengerti. Axel menunjuk Dava yang sedang melihat mereka dengan tatapan sulit diartikan. Sudah, biarkan saja. Yuk, jalan, keburu siang, panas. Oke, nih helmnya. Sudah bisa pakai sendiri kan? Siva mengangguk dan memakai helm yang diberikan oleh Axel. Namun saat harus menguncinya, Siva mengalami kesulitan. Jadilah Axel kembali membantunya. Siva segera naik ke motor Axel dan memeluk pinggang Axel, sementara Dava menahan emosi melihat adegan drama anak remaja di depannya. Siva dan Axel duduk di sebuah kafe. Kamu ingat tidak waktu kamu dicakar sama kucing aku si Molly? Tanya Siva. Ingatlah, lihat bekasnya aja masih ada, tunjuk Axel pada punggung tangannya. Siva segera memegang tangan Axel dan melihatnya. Wah, ini sih kenangan abadi. Mereka berdua tertawa bersama mengenang masa kecil mereka. Tanpa mereka tahu, Dava mengikuti mereka sedari tadi dan makin terbakar cemburu. Dava tak tahan melihat mereka dan segera pergi dari kafe itu. Tanpa terasa sudah seminggu lebih Dava tak menampakkan hidungnya di depan Siva. Siva yang tadinya mulai berharap Dava muncul pun akhirnya memilih tak ambil pusing. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang. Siva juga lebih sering jalan bersama Axel karena merasa lebih nyaman bersama Axel daripada kawalan bodyguard suruhan Adam. Bagi Siva cukup Axel. Selain pintar, Axel juga menguasai bela diri seperti Alex. Jadi Adam tak bisa menolak permintaan Siva. Malam harinya Siva tengah bersiap untuk tidur, namun suara dari bel apartemen mengurungkan niatnya. Siapa sih? Gumam Siva melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Siva bergegas menuju pintu utama apartemennya, karena seorang itu terus saja memencet belnya sedari tadi. Iya, tunggu sebentar, sabar, teriak Siva menuju pintu utama. Klik, ceklek. Siva masih menatap bingung pada pria di depannya. Kamu siapa? Aku Dennis, Fah. Kamu tidak ingat? Siva menggelengkan kepalanya. Wah, beneran kamu amnesia. Ada perlu apa? Ini sudah larut. Maaf.
Siva hendak menutup pintunya. "Siva, tunggu." "Dengar, aku Dennis, sahabat Dava suamimu. Kamu dulu kenal kok denganku." Siva mengangguk. "Terus kamu mau apa?" "Astaga, aku lupa itu Dava kecelakaan." Kecelakaan? Kamu ikut aku?" Dennis mengajak Siva masuk ke unit apartemen milik Dava yang berada tepat di depan milik Siva. Meski ragu, Siva ikut masuk ke dalam. Siva menatap tak percaya begitu memasuki ruangan itu. Ada banyak foto dirinya di sana. Sekarang dia lagi tidur di kamar habis minum obat. "Sebenarnya dia melarangku untuk memberitahukanmu, tapi aku tidak tega. Dia kecelakaan seperti ini juga demi kamu." Siva menatap Dennis bingung. "Dia udah seminggu ini latihan naik motor," ucap Dennis. Siva kembali menatap Dennis seolah bertanya untuk apa. "Dia melihatmu bahagia banget naik motor bonceng si Axel, jadi dia maksain latihan naik motor." "Emang dia tidak bisa naik motor? Padahal kan dia bisa bawa mobil." "Bagaimana bisa naik motor kalau tidak pernah belajar? Masa?" Dennis mengangguk. Dava punya trauma naik motor. Ayahnya meninggal saat naik motor bersamanya dulu. Siva kaget dengan apa yang Dennis katakan. Kalau dia trauma, kenapa dia memaksakan belajar hanya karena dirinya? Dia tidak suka kamu boncengan sama Axel ataupun pria lain. Makanya dari itu dia bertekad untuk bisa naik motor. Katanya dia lihat kamu terlihat bahagia saat naik motor. Siva menunduk. Ia tak tahu harus bersikap seperti apa. "Ya sudah, aku pulang ya. Aku titip Dava. Bagaimana juga dia suamimu dan aku saksi bagaimana dia sangat mencintaimu. Dia sangat menyesali kebodohannya dulu." Dennis menepuk pundak Siva dan percayalah, dia melakukan itu dulu karena terpaksa dan dia tidak pernah mengkhianatimu. Aku jamin itu. Kalau aku bohong, aku rela jomblo seumur hidup. Dennis berlalu meninggalkan Siva di dalam apartemen Dava sendiri. Siva melihat ke sekeliling. Banyak sekali foto dirinya. Siva berjalan, ia mencari kamar di mana Dava berada. Beruntung pada percobaan pertama dirinya membuka pintu ternyata benar. Itu kamar Dava. Bisa Siva lihat, laki-laki itu tengah tidur cukup lelap. Mungkin pengaruh obat yang ia minum. Pipi Dava memar dan ada perban di kening, siku dan telapak tangan. Entah pada bagian tubuh yang lain karena tertutup oleh selimut. Siva terus berpikir apa benar jika pria di depannya ini sangat mencintainya. Jika iya, kenapa bisa dia mengambil keputusan yang malah menyakiti dirinya? "Siva, sayang, jangan tinggalkan aku. Jangan lupakan aku. Maafkan aku. Kembalilah," racau Dava dalam tidurnya. Bahkan pria itu menangis. Siva tak tega melihat itu. Hatinya nyeri mendengar racauan Dava. Ia memilih ikut naik keranjang. Lalu dengan hati-hati ia memeluk tubuh Dava dan sedikit menepuk-nepuknya agar pria itu tenang kembali. "Tenanglah, aku di sini," bisik Siva, membuat Dava tenang kembali dalam tidurnya. Dava bangun dari tidurnya, tenggorokannya terasa kering, namun saat akan menggerakkan tubuhnya, ia merasa ada yang menempel pada tubuhnya. Dengan hati-hati Dava menoleh ke samping. Dava merasa bagaikan kejatuhan bulan. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Apa ini mimpi? Jika iya, aku rela tidak bangun lagi, batin Dava. Setelah percaya bahwa ini bukan mimpi, Dava tersenyum lebar. Matanya berbinar, ia melupakan rasa hausnya tadi. Dengan hati-hati ia memiringkan tubuhnya meski harus menahan rasa sakit pada bagian tertentu tubuhnya. Ia tahan demi bisa membalas pelukan Siva. Siva merasakan nyaman dalam tidurnya. Ia makin menyerukan kepalanya ke dada bidang milik Dava. Berkali-kali Dava mengecup puncak kepala Siva, lalu ia kembali tidur.